dengan yang sudah ada sedikit biasa kan bersama di masjid. Maka ajar penyederhana dan pertanyaan tidak bisa Alhamdulillah masih bisa bertemu di Zoom gitu ya dari Indonesia ke Jepang. Yang insya Allah semoga bisa ada ilmu, semoga ada sesuatu yang bisa kita belajar bareng-bareng di forum ini gitu bersama dengan Kalam Momiji ya. Dan saya coba share screen dulu gitu ya. Topik kali ini terkait dengan uang. Seperti biasa, kalau kita ngomongin uang kayaknya semuanya akan relate. Kenapa? Karena setiap hari kita pasti berhubungan ya sama uang ya teman-teman semuanya ya. Jadi kita ngeluarin uang, kita juga menghasilkan uang gitu ya. Dan harapannya nanti di satu titik waktu kita pengen financially freedom, satu titik waktu kita pengen ngapa-ngapain gitu, uangnya udah ada gitu. Kita pengen naik rekening atau pengelolaan keuangan. Nah, di sini saya sebenarnya dikasih tour kemarin oleh panitia ya terkait dengan inflasi di Jepang gitu ya. Bijak mengelola keuangan di tengah inflasi. Tadi Mbak Meli juga di awal udah intro gitu bagaimana sekarang akhir-akhir ini mungkin beberapa bulan terakhir gitu atau mungkin di 1 tahun terakhir itu memang inflasi di Jepang udah kerasa. Tapi kalau lihat sejarahnya sebenarnya Jepang ini termasuk negara yang malah deflasi berkepanjangan ya. Jadi inflasi ini kan kenaikan harga barang, deflasi ini kebalikannya. Jadi Jepangnya termasuk salah satu negara yang malah deflasi berkepanjangan. Jadi dia pertumbuhan ekonominya cukup terlambat, cukup lambat gitu ya dibandingkan negara-negara lain. Dan kalau lihat suku bunga acuannya yang dikeluarkan oleh Bank of Japan ini memang termasuk kecil, bahkan sempat termasuk salah satu negara yang mengeluarkan suku bunga acuan itu minus gitu ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia suku bunga acuannya bisa sampai 3% gitu ya, 3,5%. Di Jepang itu bisa ada satu sisi gitu ya, satu masa itu bisa minus 0, sekian persen atau 0% gitu ya. Nah, kenapa ini terjadi? Ini sebenarnya kalau bertahun-tahun ke belakang kalau kita lihat sejarahnya mungkin teman-teman di sini ada juga yang jurusan finance atau mengulik gitu ya terkait dengan perekonomian di Jepang. Ini Jepang memang apa namanya termasuk salah satu negara yang istilahnya itu untuk konsumsi itu nggak terlalu suka gimana ya istilahnya. Jadi bukan masyarakat yang konsumtif gitu ya. Jepang ini termasuk negara yang suka nabung gitu ya. Makanya kalau lihat datanya ini Jepang ini termasuk salah satu negara yang tingkat tabungan rata-rata GDP per kapitanya tuh sangat tinggi. Jadi termasuk yang kalau nggak salah sih tertinggi ya gitu ya. Kalau nggak salah kalau dirupiahin itu sekitar 450 juta gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya rata-rata tiap orang di Jepang ini nggak semuanya ya. Jadi GDP per kapita ini kan memang nggak semuanya bisa jadi di atas bisa jadi di bawah. Tiap orang di Jepang katanya punya tabungan kisaran segitu 450-an juta rupiah gitu. Jadi memang masyarakat Jepang ini punya budaya yang lebih suka nabung dibandingkan yang konsumtif gitu ya. Dibandingkan kalau kita bandingin sama negara-negara macam Amerika gitu ya atau mungkin di Indonesia. Makanya sebenarnya dengan populasi menua dan yang cenderung menurun produktivitasnya, Jepang ini memang menghadapi deflasi bertahun-tahun sehingga pertumbuhan perekonomiannya ini dibilang cukup lambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, tapi di 2023, 2024 nih sebenarnya udah bergejolak nih gitu ya, udah kelihatan inflasinya. Jadi udah berapa barang itu kalau tadi kata Mbak Meli itu ya, ada telur udah harganya mulai naik gitu ya, beras mulai naik gitu ya. Jadi memang udah berasa akhir-akhir ini inflasinya. Jadi memang inflasi ini ada suatu hal yang bagus, ada suatu hal yang jelek ya. Jadi suatu negara ini kalau misalnya inflasinya tinggi itu bisa ke krisis ya, suatu krisis ekonomi. Kalau kita lihat Yunani kemarin, Sri Lanka gitu tuh kan karena inflasinya memang tinggi. Tapi kalau misalnya suatu negara nih inflasinya turun gitu ya, sangat di bawah bahkan sampai deflasi ini juga nggak baik. Kenapa? Karena menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau inflasi turun bahkan ke deflasi ini kan biasanya orang-orang jarang mau konsumtif ya, jarang mau belanja gitu ya, uangnya dikekep sendiri gitu ya. Makanya demand-nya menurun sehingga harga-harga barang itu cenderung turun gitu. Itu yang namanya deflasi sehingga perekonomian itu nggak jalan, nggak berputar dengan baik. Makanya yang namanya itu deflasi. Jadi inflasi itu suatu yang harus dikontrol sebenarnya oleh suatu negara. Dia nggak boleh yang terlalu tinggi, juga nggak boleh yang terlalu rendah. Nah, kalau kita ngomongin inflasi, semuanya pasti udah relate ya, teman-teman ya. Kalau kita ngeluarin di Indonesia deh gitu ya, mungkin saya belum survei nih harga-harga bahan makanan yang ada di Jepang. Coba kita mungkin
ke Indonesia, kalau misalnya kita pegang 100.000 zaman dulu sama zaman sekarang itu tuh berasa banget bedanya di mana. Jadi 100.000 kalau tahun 2005 kita pergi ke supermarket gitu ya, 2005 tuh berarti 20 tahunan yang lalu, itu bisa sekeranjang full, kita bisa dapat buah-buahan, ikan gitu ya, sayur-sayuran, beras, susu dan segala macam semuanya full 100.000. Tapi kalau misalnya seiring dengan berjalannya waktu, kita 100.000 sekarang 2024 itu mungkin bisa beli apa ya? Mungkin bisa belinya ya cuma 2 jenis aja, beras sama yang satunya ya mungkin apa namanya beras dan satu lauk aja. Beras pun juga kalau misalnya kita beli yang 5 kilo aja udah hampir 100.000 gitu kan. Jadi bisa cuma beli satu beras aja 100.000-nya. Dan ini berasa banget kenapa? Karena ada yang namanya inflasi. Tiap tahun inflasi itu pasti ada dan setiap negara itu pasti entah itu inflasinya naik atau turun itu pasti ada gitu dan berasa. Kalau di Indonesia ini pasti berasa banget gitu ya. Kita ini melewati kalau misalnya 20 tahun ke belakang ada tahun-tahun di mana inflasinya tuh tinggi banget bisa sampai 7-8%. Tapi kalau kita lihat 5 tahun ke belakang inflasi di Indonesia ini masih kekontrol di antara kisaran 3-5%. Itu di Indonesia. Nah, beda nanti kalau misalnya kita bisa lihat ya datanya di Jepang gitu ya, inflasinya memang belum setinggi Indonesia, tapi nanti buat teman-teman pun juga akan berasa gitu ya inflasi ini. Kenapa? Karena 2 tahun ke belakang nih udah bergejolak nih inflasinya di Jepang gitu. Yang awalnya awalnya under 1% udah sampai 2%, 3% gitu ya inflasinya. Nah, ini yang harus kita kelola, inflasi-inflasi yang kayak gini nih, kenaikan harga barang yang kayak gini yang harus kita kelola. Jadi kalau kita lihat definisinya inflasi itu apa sih ya? Inflasi itu adalah kemerosotan nilai uang atau kertas karena banyaknya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Jadi ini adalah suatu kondisi yang terjadi di mana kenaikan harga barang gitu ya dan jasa secara umum terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalnya nih yang dulunya kita beli beras yang 5 kilo gitu ya, harganya 50.000, sekarang harganya 80.000, itu namanya inflasi. Inflasi ini terjadi bukan cuma yang ada di barang-barang ya, barang makanan yang kita konsumsi, tapi juga ada inflasi di bidang pendidikan dan hal-hal lainnya. Jadi memang seluruh apa ya istilahnya ya, seluruh seluruh hal gitu ya, di seluruh hal yang dihargai dengan mata uang itu biasanya akan kena yang namanya inflasi juga. Nah, kalau kita ngomongin inflasi, kita pasti cari tahu ya kenapa sih inflasi ini terjadi. Yang pertama pasti adanya peningkatan biaya produksi. Jadi kalau misalnya kita mau beli makanan gitu ya, mau beli makanan bahannya dari apa? Dari gandum, mie instan gitu ya. Dari gandumnya kalau misalnya jadi mahal, pastinya nanti mie instannya jadi harganya mahal. Permintaan yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan barang. Jadi kalau demand-nya tinggi, barangnya nggak tersedia, pasti harganya naik ya. Misalnya kemarin kalau di Indonesia tuh minyak goreng gitu ya. Minyak goreng tuh entah kenapa waktu itu mungkin ada yang nimbun atau gimana gitu ya. Di Indonesia sempet yang langka banget, orang tuh kalau ke supermarket cuma boleh ngambil satu aja minyak goreng gitu. Dan itu harganya juga jadi naik banget. Jadi adanya kelangkaan ini, permintaan yang tinggi nggak dibarengin sama ketersediaan barang itu juga akan menyebabkan inflasi. Ada bencana alam, kenaikan harga bahan bakar gitu ya, banyaknya uang yang beredar di masyarakat itu juga bisa inflasi, penurunan nilai mata uang kita terhadap mata uang negara lain. Tadi Mbak Meli juga sempat ini ya intro gitu ya terkait dengan mata uang yen yang menurun. Ini aku juga ingat sebenarnya beberapa saat yang lalu gitu ya ada teman di Instagram yang bilang, nah sekarang saatnya beli yen gitu. Kalau teman-teman pengen liburan ke Jepang ini saat yang tepat untuk beli yen karena memang nilai mata uang yen lagi merosot terus gitu ya terhadap rupiah. Jadi kalau teman-teman misalnya nih yang di Indonesia terutama pengen liburan ke Jepang mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, nah itu mungkin saat yang tepat gitu untuk beli yen. Kenapa? Karena harganya murah. Di sisi lain, kalau teman-teman yang pendapatannya dalam bentuk yen atau bekerja di Jepang dan dikirim ke Indonesia, ini nilainya pasti akan lebih turun lagi. Jadi misalnya kalau dirupiahin sebelumnya jadi 10 juta gitu ya. Nah, setelah merosotnya yen, nilai mata uang yen terhadap rupiah bisa jadi mungkin cuma sisa 9.500.000 kayak gitu. Jadi memang ini juga terjadi gitu ya di Jepang sekarang gitu dan mungkin dirasakan oleh banyak orang baik teman-teman yang kerja di sana ataupun kita nih dari Indonesia yang juga sebenarnya diuntungkan ya tanda kutip ya kalau misalnya kita mau liburan ke sana, mau liburan ke Jepang. Jadi apa yang menyebabkan inflasi ini ada 2 ya sebenarnya ya, alasan alamiahnya, yang kedua adalah kesalahan manusia. Jadi kalau misalnya faktor alamiahnya itu,
Ya, contohnya tadi bencana alam. Jadi produksi bahan makanan dan hasil bumi itu mengalami penurunan, penawaran menurun, permintaan meningkat, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang alamiah yang menyebabkan inflasi terjadi. Atau juga kesalahan manusia. Di dalam kesalahan manusia ini dalam artian misalnya pajak yang berlebihan atau apa namanya mata uang yang dicetak berlebihan itu juga bisa menciptakan inflasi gitu ya teman-teman ya. Nah, inflasi yang tinggi akan menyebabkan kekacauan bahkan krisis ekonomi. Jadi kalau lihat Argentina, Sri Lanka, Yunani gitu ya, itu juga itu tuh sebenarnya yang terjadi adalah hiperinflasi atau inflasi yang terlalu tinggi. Itu sama juga kayak Turki ya 2 tahun ke belakang itu juga terjadi hiperinflasi. Inflasinya meroket gitu ya, warga cari makanan itu aja susah banget. Ini kayak terjadi tahun 2022 ya. Jadi saya berangkat ke Inggris itu tahun 2022 di mana saat itu adalah zaman-zaman isu resesi ya. Jadi di situ Inggris adalah salah satu negara pada saat saya berangkat itu 2022 akhir itu inflasinya ada hampir 10% dan itu berasa banget. Jadi waktu itu saya bayar listrik, tagihan listrik gitu ya. Itu kenaikannya bisa hampir hampir 30% dan 50% kalau nggak salah. Jadi tagihan gas, listrik, air itu tuh berasa banget. Jadi ini adalah tanda-tanda yang namanya hiperinflasi gitu ya. Kalau misalnya udah terjadi hiperinflasi, biasanya makin banyak orang tuh kesulitan banget untuk hidup. Banyak orang yang ibaratnya tuh kayak mau makan aja susah. Kenapa? Karena tadi semuanya harganya mahal gitu ya. Orang-orang tuh sulit untuk beli makanan yang ada di supermarket gitu ya. Karena harga bahan makanannya udah melonjak tinggi, sedangkan income-nya mungkin tetap di sini gitu. Jadi nggak match antara harga barang yang melonjak tinggi dengan income yang tetap gitu. Nah, itu yang terjadi ketika adanya inflasi. Nah, ini ya data inflasi. Sebenarnya kalau kita lihat di Jepang ya, memang data inflasinya itu dari 2014 deh sampai 2021. Ini cenderung di bawah ya. 2015 itu di bawah 1% gitu ya, 0, bahkan sempat minus gitu ya. Ini deflasi ya, artinya kalau sampai minus 0, gitu ya. Bahkan 2021 tuh juga sempat minus 0,23 artinya deflasi. Baru setelah itu 2023, 2022, 2023 dia naik di kisaran 2,5 dan 3,1%. Jadi kalau lihat mungkin teman-teman yang uh, ada di Jepang sebelum 2022 mungkin berasa ya, oh di Jepang nih nggak terlalu berasa nih inflasinya, kenaikan harganya beda nih sama di Indonesia. Kalau kita lihat data di Indonesia gitu ya, 2014 dia bisa sampai 8,36% dan rata-rata sih memang masih 3% gitu ya, 3% gitu ya. Kalau kita lihat dari 2015 ke 2021 di seluruh dunia ya, 5,51 tapi Jepang masih bisa ngontrol di 2,5%. Tapi 2023 malah Jepang itu inflasinya lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yang Indonesia ini masih kejaga 2,61%. Artinya apa? Artinya ya sebenarnya kalau misalnya kita hidup di Jepang gitu sebelum tahun 2023 mungkin nggak terlalu berasa, tapi sekarang-sekarang ini udah mulai berasa nih ya inflasinya gitu, kenaikan-kenaikan harga barangnya itu juga harus hati-hati. Itu juga menjadi tanda-tanda bahwa kita tuh harus ngatur uangnya lebih oke lagi nih gitu ya. Kalau misalnya ada income dari beasiswa atau income dari kerja, ini kita harus ngatur uangnya kayak gimana nih dengan adanya inflasi kayak gini gitu. Nah, ini juga yang akan kita bahas hari ini di malam ini terkait dengan bagaimana sih caranya investasi atau ngelola keuangan di tengah adanya isu-isu inflasi. Nah, kalau misalnya kita back to tahun abad ke-14 di Mesir, ini sebenarnya kalau kita ngomongin krisis, kalau kita ngomongin harganya sekarang mahal-mahal banget gitu, ada kenaikan harga di pasar. Apa jawaban Rasulullah saat itu? Jawaban Rasulullah kurang lebih adalah kalau itu memang terjadi kehendak pasar gitu ya, alamiah, ya memang itu yang terjadi. Tapi itu akan nggak boleh ketika itu adalah campur tangan manusia. Misalnya ada orang yang menimbun, ada orang yang mempermainkan apa namanya harga barang. Nah, itu yang nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau 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 kita lihat gitu zaman Rasulullah itu adalah inflasi yang terjadi secara alamiah, yang memang kehendak pasar lah ibaratnya. Jadi misalnya supply and demand-nya nggak match. Demand-nya terlalu banyak tapi supply-nya nggak bisa ngejar gitu ya. Jadi makanya ada kenaikan harga barang di situ. Nah, kalau kita lihat nih di abad ke-14 di Mesir, krisis keuangan pada abad ke-14 yang terjadi di Mesir ini dicatat oleh seorang ekonom muslim yang namanya Al-Makrizi. Jadi ini krisis karena terjadi banyaknya pencetakan uang logam atau yang waktu itu namanya fulus gitu ya. Kalau kita dengar uang gitu ya, fulus-fulus gitu itu sebenarnya juga adanya itu
kenapa ada yang namanya fulus itu dikenalkan pada abad ke-14 di Mesir gitu ya. Dulu namanya fulus, mata uang logamnya. Nah, waktu itu pemerintahannya saat itu dia nyetak mata uang logam atau fulus ini terlalu banyak dan makin banyak yang ada di pasar sehingga harga-harga komoditas ini mengalami kenaikan dan dampaknya adalah terjadi hiperinflasi saat itu. Jadi ibaratnya kalau kita tarik ulur ke sini ke hari ini, kalau suatu pemerintah tuh mencetak uang terlalu banyak, yang terjadi adalah inflasi. Kalau kita ingat-ingat ya pasti tahu yang namanya Zimbabwe. Yaitu kalau bahan bercandaannya orang-orang kalau mau beli telur aja harus bawa uang segerobak gitu. Kenapa? Karena pemerintahannya saat itu adalah cetak uang terlalu banyak gitu. Jadi yang terjadi adalah hiperinflasi. Harga-harga komoditasnya mengalami kenaikan dan ya itu tadi ya, mau beli sesuatu aja harus 1 triliun gitu ya, 1 miliar gitu yang terjadi setelah itu. Nah, kita lihat juga krisis keuangan tahun 1839 Masehi. Ini adalah krisis keuangan ketika masa Kekaisaran Utsmani. Jadi yang terjadi di sini adalah pemerintah menetapkan kebijakan uang kertas atau al-qaimah ini sebagai mata uang resmi, dan uang kertas ini terus dicetak oleh pemerintah saat itu. Yang terjadi hampir sama dengan yang abad ke-14 di Mesir ini. Jadi terjadi kenaikan harga komoditas dan akhirnya terjadi krisis gitu ya. Makanya setelah 23 tahun mencetak, akhirnya pemerintah menghentikan kebijakan mata uang kertas demi memulihkan ekonomi dari krisis. Jadi memang pada saat itu kesalahan manusia ya yang terjadi pada abad ke-14 atau 1839 Masehi ini yang bisa jadi pembelajaran nih sebenarnya buat kita di masa sekarang. Nah, inflasi ini nggak hanya terjadi di barang-barang konsumtif, tapi juga di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Jadi kalau di Indonesia ini ada banyak isu ya, kalau teman-teman sebenarnya ngikutin, di Indonesia itu biaya pendidikannya mahal banget. Dan kenaikan tiap tahunnya itu berasa banget. Jadi kalau kemarin ada teman-teman yang demo terkait dengan kenaikan UKT di satu kampus itu berapa persen ya? Lebih dari 100% gitu kenaikannya setahunnya. Dan itu di demo ya. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Kok bisa kenaikan UKT 100%, sementara kenaikan gaji pada, anggap aja ya, gaji UMR di kota tersebut itu nggak sampai 5% kenaikannya. Jadi kan nggak match gitu ya. Jadi anak-anak ibaratnya yang menengah ke bawah pengen sekolah pasti akan kelabakan dan kesulitan untuk masuk kuliah gitu. Nah itu mungkin satu case tertentu. Tapi kalau misalnya lihat case-case yang lainnya, biaya pendidikan di Indonesia, entah itu TK, SD, SMP, SMA, ataupun kuliah, itu memang kenaikan biaya uang pangkalnya aja kurang lebih di atas 10% setiap tahunnya. Dan kenaikan ibaratnya uang SPP gitu ya, itu mungkin di kisaran 5%. Tapi yang perlu kita tahu, kalau di Indonesia itu, kalau misalnya kita mau nyekolahin anak gitu ya, saya kurang tahu ya kalau di Jepang itu seperti apa, mungkin bisa share juga di chat. Tapi kalau di Indonesia itu, kalau kita mau nyekolahin anak nih di Indonesia, itu harus nyiapinnya dari jauh-jauh hari kalau kita mau nyekolahin anak di universitas di apa di Indonesia. Suara saya masih aman ya? Bentar. Oke. Oke, jadi ini juga terjadi di bidang kesehatan sebenarnya. Jadi memang mahal banget biaya berobat itu, makanya banyak orang yang berobatnya kalau sakit itu perginya ke Malaysia gitu ya. Kenapa? Karena biaya berobat itu mahal banget di Indonesia. Makanya kita juga wajib ya punya BPJS dan segala macamnya, asuransi supaya bisa nge-cover lah kenaikan-kenaikan biaya yang terjadi dari inflasi bidang kesehatan. Nah, tapi walaupun ada inflasi ini itu, sebenarnya kita sebagai seorang muslim, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah nggak perlu takut dan nggak perlu panik. Jadi kalau kita lihat di hadis riwayat Baihaqi, wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Karena itu jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat dan bertakwalah kepada Allah. Wahai sekalian manusia, carilah rezeki dengan baik, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi di sini juga jadi pengingat buat kita bahwa kita ini rezekinya sudah Allah kunci, udah Allah tulis, Allah udah atur gitu bahkan sebelum kita ke dunia. Nah Allah tuh udah janji bahwa kita ini nggak akan mati sampai sempurna jatah rezeki kita. Jadi selalu ingat bahwa rezeki kita nih nggak akan dicuri orang, rezeki kita nih nggak akan ibaratnya dicuri sama inflasi gitu ya. Allah udah sebaik itu, Allah udah eh, maha pemberi rezeki kepada kita dan Allah akan sempurnakan jatah rezeki kita. Itu adalah janji Allah, maka tugas kita ini ya
bertawakal, kita cari rezeki yang baik gitu ya, ambil yang halal, kita manage uangnya dengan baik gitu ya, supaya nanti kita bisa lebih bisa hidup dan beribadah dengan baik juga. Nah, di sini juga Quran surat Hud ayat ke-6, tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jadi Allah yang menciptakan burung, Allah juga yang menciptakan makanannya. Sama kayak kita manusia, Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makanannya dan rezekinya. Selanjutnya adalah tentunya kita sebagai Muslim melakukan ikhtiar-ikhtiar ya. Ikhtiarnya seperti apa gitu ya. Yang pertama adalah mindful spending. Mindful spending itu artinya kita pengeluaran yang sadar ya, conscious spending gitu ya. Jadi kita muncul keyakinan bahwa segala pengeluaran kita itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi ada satu hadis bahwa segala hal dalam hidup kita itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, salah satunya adalah dari mana harta yang kita dapat, dan yang kedua kemana harta yang kita keluarkan. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta kita tuh ada di dua hal. Kita dapatnya uangnya dari mana dan kita keluarkannya kemana aja. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Makanya penting buat kita untuk memunculkan rasa sadar dan mindfulness dalam hal spending gitu ya. Jadi mindful spending artinya sebenarnya kita bertanggung jawab terhadap rupiah atau yen yang kita keluarkan. Jadi jangan sampai ibaratnya kita ngeluarin uang untuk suatu hal-hal yang sebenarnya nggak memberikan manfaat buat diri kita atau keluarga kita gitu ya, untuk suatu hal yang ibaratnya pemborosan gitu ya, untuk suatu hal yang nggak memberikan tadi ya manfaat buat kita. Jadi benar-benar kita harus lihat nih, ini kalau kita mau spending ini beneran kita butuh atau enggak gitu ya. Jangan-jangan cuma alasan doang nih mau spending ini itu gitu ya. Yang kedua adalah kita mulai dengan bikin budgeting. Budgeting ini intinya adalah rencana belanja setiap bulannya. Jadi jangan cuma dibuat, tapi benar-benar dilakukan. Nah, budgeting ini sebenarnya adalah hal simple dari financial planning. Once kita dapat uang, once kita misalnya dapat beasiswa atau dapat income, dapat gaji dari kerja, kita bikin budgetingnya, kita bikin rencana-rencana belanja dari uang yang kita dapat sekian yen, sekian juta. Kita mau belanjanya buat apa nih? Kita mau nabungnya berapa? Kita mau belanja ini itu berapa? Mau dikirim ke keluarga berapa? Nah, itu juga kita harus bikin budgetingnya. Jangan cuma ditulis, itu benar-benar harus didisiplinkan. Dengan bikin budgeting ini sebenarnya melatih kita untuk hidup yang lebih conscious, sadar terhadap uang yang kita punya, dan tentunya kita punya apa ya, istilahnya kita punya habit yang baik dalam hal nabung. Kita bisa nabung nih tiap bulannya, kita bisa sedekah juga at the same time, dan kita juga tentunya bisa spending, belanja untuk hal-hal yang kita perlukan gitu. Itu fungsinya budgeting. Yang ketiga adalah emergency fund. Punya dana darurat untuk kondisi-kondisi darurat, minimal 3 sampai dengan 6 kali pengeluaran bulanan. Yang selanjutnya adalah sedekah infak wakaf. Ini juga bagian dari investasi akhirat kita. Tadi juga udah di-share ya terkait dengan wakaf masjid di Jepang. Mungkin nanti bisa ini ya panitia, mungkin nanti aku coba bantu juga ya untuk share ke followers aku di Instagram gitu ya. Untuk wakaf ini biasanya juga teman-teman lumayan banyak nih kalau misalnya kita edukasi terkait dengan wakaf. Jadi selalu ingat bahwa uang kita itu kalau bikin budgeting itu ketiga hal. Yang pertama untuk keperluan kita hari ini, today. Yang kedua adalah untuk keperluan kita untuk hari esok, tomorrow. Yang ketiga adalah untuk keperluan kita di akhirat, hereafter. Jadi pastikan kalau kita bikin budgeting itu untuk tiga hal ini udah ke checklist semuanya gitu ya. Jadi jangan cuma ngurusan dunia today and tomorrow, tapi hereafter untuk akhirat itu juga harus kita checklist. Dengan cara apa ya ini ya, sedekah, infak, wakaf. Yang selanjutnya adalah kita mungkin bisa explore new income nih. Jadi explore new income ini kita bisa nambah income baru, nambah keran pemasukan baru gitu ya. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa income yang ada sekarang nih agak mepet nih, kita sulit nabung banget nih Mbak Dewi gitu misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita sulit nabung, kita sebenarnya bisa evaluasi nih dari pengeluaran yang ada. Ini jangan-jangan sebenarnya banyak bocor-bocornya gitu ya. Ada pengeluaran-pengeluaran yang bikin kita bocor halus, atau malah sebenarnya memang kita harus nambah income. Jadi mau nggak mau kita harus explore
new income gitu ya. Jadi gimana caranya ya kita harus nyoba dan punya skill-skill baru gitu ya, dan mulai mencari pintu rezeki lain. Nah ini kalau di Indonesia tuh sekarang macamnya banyak banget ya new income ini, dan sifatnya yang sifatnya itu pakai laptop, pakai jaringan internet gitu ya, entah afiliator lah, apalah istilahnya gitu ya. Sekarang tuh banyak banget macamnya, income keran-keran income ini yang bisa naikin pendapatan kita. Yang selanjutnya adalah start investing. Nah, ini juga yang akan kita bahas nih nanti gitu ya. Investasi ini sebenarnya tools untuk mencapai tujuan keuangan kita. Jadi memang harus belajar juga gimana caranya uang tabungan kita itu bisa mengalahkan inflasi, yaitu salah satunya dengan cara investing ini ya. Nah, selanjutnya adalah you atur uangmu. Nah, yang pertama adalah mengatur cash flow ya. Ini sebenarnya hal yang simple banget, tapi sulit untuk dipraktekkan banyak orang. Jadi, ilmu terkait dengan financial planning ini sebenarnya semua orang mungkin pernah tahu ilmunya atau mungkin sadar gitu ya terkait dengan keilmuan ini, tapi nggak banyak sebenarnya yang menjadi yang harus dievaluasi ya. Karena yang namanya financial planning ini nih memang harus dipraktekkan, nggak cuman oke nih habis dari Mbak Dewi ini udah tahu nih cara ngatur cash flow misalnya, caranya investasi tapi nggak dipraktekkan. Nah itu berarti ya nggak dapat apa-apa gitu, karena yang namanya financial planning ini suatu ilmu yang praktek ya, harus kita praktekkan gitu ya. Jadi gimana caranya ngatur cash flow? Yang pertama adalah kita harus tahu nih income kita, pemasukan kita dari mana aja. Pemasukan yang utama, misal pemasukan yang rutin dari gaji atau dari beasiswa, yang nggak rutin misalnya kita punya kerjaan lain nih gitu ya, sebagai virtual assistant, sebagai desainer lah, sebagai editor atau segala macamnya gitu ya, tidak rutin, itu juga kita harus tahu. Atau mungkin sekarang ada beberapa teman-teman yang udah punya investasi, yang udah punya passive income dari hasil investasi, dari misalnya udah di Indonesia udah punya kontrakan 10 kita kemana aja yang nggak rutin. Jadi kita bisa bagi nih yang rutin aja, yang nggak rutin kemana aja. Yang rutin kan bayar asrama, bayar makan, biaya pendidikan, transportasi, komunikasi, ziswaf gitu ya, pajak dan segala macam itu adalah pengeluaran rutin. Yang nggak rutin contohnya gimana? Yang nggak rutin misalnya kalau kita bayar pajak, kalau kita punya kendaraan nih di Jepang terus bayar pajak. Biaya perawatan rumah, jadi tiba-tiba kita sewa rumah, terus kalau misalnya ada apa-apa di rumahnya kita yang tanggung jawab sebagai tenannya misalnya. Tiba-tiba pipa airnya rusak, jadi kita harus manggil gitu misalnya. Tapi kayaknya kalau di luar negeri itu ditanggung sama pemilik rumah kalau nggak salah ya. Kalau kemarin saya di Inggris sih seperti itu ya. Nah ini juga harus kita anggarkan. Jadi pengeluaran yang nggak rutin, misalnya mau liburan nih, kita mau liburan tiap 3 bulan sekali. Nah itu adalah contoh pengeluaran yang nggak rutin. Jadi ini yang harus kita anggarkan, gimana cara ngaturnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah tadi ya, kita bikin start budgeting. Jadi memang bikin budgeting ini sebenarnya bisa saya bilang adalah gampang. Kenapa? Karena ya sebenarnya budgeting itu kan kita pengen ngatur rencana belanja kita itu mau kemana aja. Dan ini sebenarnya gampang banget. Yang susah itu ngepraktekinnya. Yang susah itu nanti kita nge-make sure yang terjadi, realita yang terjadi adalah sesuai dengan yang kita rencanakan. Karena banyak orang yang bikin budgeting, tapi habis itu dia nggak tahu nih yang terjadi nih sebenarnya realisasinya gimana nih dari budgeting yang udah kita bikin gitu kan. Nah, itu yang banyak terjadi. Gimana cara bikin budgeting? Jadi banyak sekali teori-teori ya di luar sana bikin budgeting itu. Ada yang bilang budgeting 80-20 gitu ya. 50-30-20 atau 40-30-20-10 gitu ya. Jadi misalnya ini dibagi nih 40% gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau udah punya utang 30%. Jadi utang itu maksimal adalah 30%-nya dari income kita. Kalau kita punya income-nya misalnya dalam rupiah ya 10 juta, maka kalau kita punya cicilan hutang itu maksimal adalah 3 juta. 30%-nya. Ada beberapa teori yang bilang 35%. Intinya sebenarnya jangan sampai uang kita itu banyakkan keluar untuk nyicil hutang. Hutang itu harus kita kondisikan segimanapun gitu ya supaya tetap ya udah sehat. Sehat dalam artian
kita maksimalkan kalaupun punya cicilan itu maksimal 30%. Nah, itu salah satu kondisi keuangan kita sehat. Yang selanjutnya adalah kita bisa nabung at least minimalnya adalah 10% sebenarnya. Lebih dari itu ya bagus gitu. Kalau kita bisa nabungnya 20% dari income ya bagus. Jadi sebenarnya 10% minimal dari income kita itu udah oke banget untuk nabung gitu ya. Yang paling penting sebenarnya nggak ada rumusan baku dalam buat budgeting gitu ya. Masing-masing bisa nyesuaiin kok gitu ya sesuai dengan prioritas kebutuhan kita. Nah, kalau kita ingat dulu mungkin gitu ya di Indonesia gitu ya, itu kan ada yang bilang menabung ke pangkal kaya. Nah, ini suatu hal yang mungkin udah nggak relate lagi nih di sekarang. Kenapa? Karena tadi ada yang namanya inflasi. Inflasi ini merupakan musuh dari tabungan. Kenapa kok kayak gitu? Jadi kalau kita lihat tadi data inflasi di Indonesia aja udah rata-rata 3%. Di Jepang 0%, 0%, tapi 2 tahun ke belakang udah 2-3% gitu ya. 2024 mungkin 2-3% juga gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat return tabungan nih, ini case-nya di Indonesia ya. Mungkin di Jepang juga nggak kalah jauh, karena kalau lihat suku bunga acuan dari Bank of Japan itu masih 0, sekian persen. Artinya bahkan untuk nabung itu ya kita ibaratnya dikasih bunganya ya 0%-an gitu ya. Makanya sebenarnya di Jepang kenapa kok suku bunga acuannya tuh sangat rendah, 0%, itu diharapkan sebenarnya orang-orang tuh lebih konsumtif ya, lebih banyak belanja instead of nabung. Karena orang-orang Jepang itu memang budayanya tuh lebih suka nabung sebenarnya, makanya tingkat tabungan rata-ratanya itu tinggi. Dan kalau lihat datanya itu tuh orang Jepang termasuk salah satu negara yang akses terhadap investasi, terutama investasi saham tuh lumayan tinggi. Jadi cukup literasi keuangannya itu udah oke banget sebenarnya orang-orang Jepang ini. Makanya kalau banyak buku ya, sebenarnya banyak buku bestseller di dunia itu buku-buku Jepang itu sebenarnya buku-buku keuangan. Jadi kalau misalnya buku apa sih istilahnya tuh yang pakai dompet amplop gitu ya, yang dari Jepang gitu ya, cara budgeting keuangan orang-orang Jepang gitu ya. Kenapa kayak gitu ya? Emang kayak gitu budaya orang-orang Jepang, budaya orang yang suka nabung. Oke, balik lagi. Return tabungan itu nggak bisa ngalahin inflasi. Inflasi yang terjadi 2-3%, sedangkan kalau kita nabung aja, itu tuh suku bunganya itu tuh 0% aja. Ini kita ngomongin bunga di bank konven ya. Kalau di bank syariah, ya imbal hasilnya gitu ya, bagi hasilnya nisbahnya sama juga, mungkin kisaran 0, nggak nyampe 1%, itu kalau di tabungan gitu ya. Ini kita case beberapa bank-bank besar di Indonesia, sebutlah BCA, Mandiri gitu ya, dan segala macamnya. Bayangin kalau kita punya uang 1 miliar pun suku bunganya 0,69 gitu ya. Punya uang 1 miliar atau 500 juta sampai 1 miliar itu 0,27. Kalau tabungannya masih di bawah 50 juta itu 0,07. Ini belum dipotong nanti biaya administrasi, biaya ATM gitu ya. Jadi sama sekali nggak bisa kekejar nih inflasinya. Sedangkan inflasinya tadi 3% gitu ya. Jadi kalau sekedar nabung aja kita nggak bisa ngalahin yang namanya inflasi. Makanya untuk yang namanya ngalahin inflasi, kita sebenarnya bisa coba dengan yang namanya investasi. Menabung sama investasi, kalau dalam financial planning ini sebenarnya batasannya buram ya. Kenapa? Karena sama-sama nyisihin uang, tapi kita nempatin di tempat yang berbeda. Kalau nabung tadi ya, kita nabung di bank aja gitu ya. Tapi investasi ini kita nempatin di tempat yang berbeda. Dan hasilnya bisa sangat beda. Jadi bedanya itu pada return, imbal hasil, dan resikonya. Ini asumsi aja ya. Kita bisa investasi 500.000 per bulan. Kalau kita bandingkan, kita naruh di tempat-tempat yang berbeda, misalnya kita naruh di tabungan biasa deh gitu ya. Setelah 20 tahun 500.000 per bulan itu jadinya 130 juta. 130 juta sekarang sama 130 juta 20 tahun lagi pasti akan sangat beda. Sama kayak kita ngerasa mungkin 10 tahun yang lalu kita punya uang 100 juta nih, wow banget udah bisa beli rumah. Sekarang 100 juta sekarang di Indonesia buat DP rumah aja mungkin kurang. Jadi ini berasa banget inflasinya gitu ya. Jadi makanya kalau cuma sekedar nabung nih 500.000 sebulan, 20 tahun kemudian dapat 130 juta. Ini mungkin kalau mau beli rumah itu udah nggak kekejar lagi, mau bayar DP juga masih kurang gitu. Tapi kalau kita misalnya investasikan di sukuk misalnya ya, di SBN, surat berharga negara gitu ya, itu asumsi 6,5% gitu ya di SBN terakhir.
ini uangnya bisa 2 kali lipat dibandingkan yang ditabung, 130, 245 juta. Kalau misalnya sedikit mau belajar, misalnya ke saham gitu ya, itu bisa 748 juta. Tapi ini kan asumsi ya, nggak semua orang juga bisa sukses di pasar saham gitu. Tapi rata-rata kalau di IHSG di Indonesia itu 10 tahun terakhir itu 12-an%. Jadi anggap aja yang ada di sini, kalau misalnya kita udah belajar dan kita tahu nempatin saham di mana, itu kurang lebih hasilnya uangnya segini nih 20 tahun kemudian gitu. Ini artinya bahwa menabung sama investasi ya hasilnya bisa sangat beda gitu ya. Tapi kalau dalam jangka pendek emang nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau misalnya kita 1 tahun nih, tahun depan kita mau daftar haji dari Jepang gitu ya. Berapa ya kalau dari Jepang ya? Kurang lebih 150 juta ada, 120 juta ada. Mungkin bisa Haji, berapa? haji, Iya haji. ini 120-an mungkin ya? 120 ya. Nah, misalnya kita mau haji di Jepang 120 juta. Kemarin 2023 kalau di Inggris itu 120 juta juga paket yang paling murah. Kemarin saya sempat ikut sama suami itu 2023 berangkat dari Inggris itu ambil paket yang 150 juta. Jadi kalau misalnya apa namanya kita udah punya tujuan, pokoknya saya pengen nih mumpung lagi di Jepang, mumpung kita punya visa gitu ya, dipermudah juga kita bisa haji dari Jepang. Kita pengen haji di Jepang tahun depan. Misalnya butuhnya tadi 120 juta. Ditaruhnya di mana ya, Mbak gitu ya? Apakah saya taruh aja di saham atau saya taruh di deposito atau saya taruh di mana nih yang oke gitu ya? Kalau misalnya kita butuhnya tahun depan, sebenarnya ini nggak akan terlalu beda jauh, malah nggak perlu kita taruh di tempat yang resikonya tinggi gitu ya. Tadi misalnya contohnya saham. Jadi kita hanya fokus ke investasi yang tujuan jangka pendek yang resikonya rendah. Jadi bisa taruh aja di tabungan biasa nggak masalah, atau taruh di kalau di Indonesia itu kita bisa buka reksadana, taruh di reksadana pasar uang. Nah, ini lebih cocok sebenarnya dibandingkan kalau kita masuk ke saham yang resiko fluktuasinya itu tingkat tinggi gitu ya. Nah, investasi dalam Islam itu ada nggak ya gitu ya? Jadi kemarin juga sempat ada yang nanya nih, gimana nih hukumnya investasi dalam Islam? Kalau misalnya dalam Islam ini perlu diketahui bahwa dalam muamalah itu konsep dasarnya adalah semuanya boleh atau mubah kecuali ada hal-hal gitu ya, kecuali ada hal tersebut yang ada hal di dalamnya itu yang mengandung hal yang diharamkan gitu ya, maka hukumnya menjadi haram. Contohnya misalnya transaksinya mengandung riba gitu ya, itu makanya haram gitu ya. Atau misalnya kita bertransaksi terhadap objek, terhadap barang yang nggak halal, makanya jadi haram juga gitu ya. Ini beda banget sama konsepnya ibadah. Kalau ibadah itu kan semuanya nggak boleh gitu ya. Konsepnya semuanya nggak boleh, kecuali yang memang udah disuruh sama Nabi gitu ya, yang ada dalam Al-Quran sama hadis. Kalau konsepnya muamalah, konsep dasarnya itu semuanya boleh gitu ya. Semuanya boleh kecuali memang setelah dilihat ada unsur-unsur yang diharamkan, makanya jadi nggak boleh. Balik lagi kalau investasi itu gimana? Investasi ini sebenarnya konsepnya udah ada sejak zaman Rasulullah. Rasulullah itu transaksi muamalah pertama kali bersama Khadijah itu sebenarnya adalah bentuk investasi. Jadi Khadijah itu pada saat itu adalah apa namanya bekerja sama ya dengan Rasulullah ya sebelum mereka menikah gitu ya. Jadi Khadijah ini kerjasamanya dalam bentuk akadnya mudharabah. Jadi Khadijah pemilik modal, yang mengelola modalnya adalah Rasulullah. Jadi Khadijah yang mempunyai barang-barang gitu ya, dititipkan kepada Rasulullah yang mengelolanya gitu ya. Udah ada perjanjian nanti kalau udah laku nih barang-barangnya nanti pembagiannya sekian-sekian. Nah, itu sebenarnya konsep investasi udah dari zaman Rasulullah. Konsepnya akadnya apa? Akadnya mudharabah. Khadijah sebagai pemilik modal, Rasulullah sebagai pengelolanya. Nah, itu seperti itu. Konsep investasi lainnya juga sudah dikenalkan. Dulu juga Rasulullah itu melakukan penyewaan lahan properti kepada kaum Yahudi. Jadi, yang menggarap adalah bangsa Yahudi gitu ya. Rasulullah itu yang punya kebun kurmanya. Nanti sudah ada nih perjanjian gitu ya. Rasulullah nanti dapat setengah dari hasil panennya. Bangsa Yahudi yang konsep investasi dalam Islam tentunya adalah yang pertama untuk mencapai tujuan yang lebih baik, membawa maslahat di masa depan. Yang pertama misalnya kita pengen haji, punya rumah, punya dana pendidikan anak, itu sebenarnya tujuan keuangan ya. Di masa depan kita punya banyak
tujuan-tujuan keuangan yang tentunya kita butuh uang, makanya kita perlu nabung, makanya kita perlu ikhtiar untuk investasi. Yang kedua adalah kita punya semangat untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah dalam hal kesejahteraannya. Nah, ini juga sangat ditekankan ya dalam Islam bahwa jangan sampai nih, ibaratnya kita udah punya anak, kita sebagai orang tua, tapi nanti kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah dalam hal kesejahteraannya. Jangan sampai anak-anak kita nanti ibaratnya pas kita tinggalin nggak bisa sekolah gitu ya, nggak bisa menuntut ilmu setidaknya sampai universitas misalnya, buat makan aja susah misalnya gitu ya. Zaman dulu itu juga apa namanya, pengelolaan tanah, sifat-sifat investasi yang ada sekarang tuh udah ada dari zaman Rasulullah gitu. Nah, kenapa sih Muslim nih kita harus menabung atau investasi? Jadi menabung atau investasi itu menjadi wajib buat kita. Kenapa? Karena dalam Islam itu kemandirian ekonomi sangat ditekankan. Kita dilarang hidup meminta-minta dan menggantungkan diri pada orang lain. Dan juga misalnya nih ya teman-teman ya, kita tahu bahwa yang namanya haji misalnya, haji itu wajib ya bagi Muslim. Haji adalah rukun Islam yang kelima, walaupun ada embel-embel bagi yang mampu. Tapi yang namanya kita ya sebagai manusia tentunya harus ikhtiar ya, harus punya usaha untuk bisa ke sana gitu ya, harus punya usaha untuk menggenapkan rukun Islam kita gitu. Nah, jadi dalam Islam itu ada kaidah fikih al-wasail bihukmil maqasid yang artinya sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan yang sifatnya wajib, misalnya kita punya tujuan gimana caranya kita mandiri secara ekonomi, kita nggak bergantung sama orang lain, nggak meminta-minta misalnya ya. Nah, maka sarananya dengan cara kita nabung, dengan cara kita investasi itu bisa jadi wajib. Kita punya tujuannya adalah haji, di mana haji itu wajib bagi kita umat muslim. Jika kita menganggap bahwa sarananya, caranya, toolsnya adalah dengan cara menabung dan investasi, maka insya Allah itu juga akan menjadi wajib dan akan bernilai ibadah gitu ya. Nah, yang kedua adalah menabung atau investasi itu juga dianjurkan atau sunnah, karena kita juga dianjurkan untuk hidup itu nggak boleh boros, nggak boleh menghambur-hamburkan harta ya. Dan yang namanya menabung atau investasi itu adalah tools untuk mencapai tujuan keuangan yang sifatnya juga adalah ibadah kepada Allah ya. Haji, umroh, rumah, dan segala macam. Tapi ya nabung itu bisa jadi haram juga kalau misalnya niatnya untuk menumpuk harta, untuk ria, untuk jadi pribadi yang kikir, jadi itu menjadikan itu haram. Nah, ini adalah contoh-contoh tujuan keuangan yang teman-teman pasti punya ya. Tujuan keuangan di masa depan yang memang kita niatkan untuk ibadah. Contohnya apa? Contohnya tadi ya, haji atau umroh gitu ya. Kalau yang punya anak udah nyiapin dana pendidikan anak. Kalau misalnya sekarang kita udah nyiapin mau financial freedom, mau pensiun dini misalnya, mau punya mobil, mau punya rumah nanti di Indonesia. Kita mau pensiun di mana? Kita mau pensiunnya di Indonesia misalnya ya. Nanti pensiun di Indonesia kita pengennya nanti udah punya rumah, udah punya kebun sendiri, misalnya ya di kampung gitu ya. Ya udah nanti kita hidupnya di sana misalnya seperti itu. Jadi setiap orang pasti punya impian yang beda-beda gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang harus kita siapkan dalam hal bentuk investasi ini untuk mencapai tujuan-tujuan di masa depan yang kita memang niatkan untuk ibadah. Nah, jadi tadi kita lagi ngomongin investasi bahwa investasi ini memang suatu hal yang one step ahead dari menabung ya. Jadi nabung itu udah sangat baik. Teman-teman kalau udah punya habit menabung, udah bisa ditabung nih, misalnya dari gaji, dari beasiswa udah bisa ditabung 10%-nya atau 20% itu udah oke banget. Tapi kalau kita bisa one step ahead, kita bisa lagi nih selangkah lagi lebih maju gitu ya untuk investasi supaya uang kita nggak kemakan sama inflasi. Nah, itu juga oke gitu ya, makin oke lagi. Jadi sebelum investasi kita harus paham ada yang namanya kaidah gitu ya dalam fikih al-ghurmu bil gharmi al-kharaj bil doman. Yang artinya keuntungan itu berbanding lurus dengan resiko. Jika kita berharap mendapatkan keuntungan, maka kita harus siap menanggung rugi. Ini juga sebenarnya sesuai dengan hadis Rasulullah gitu ya. Wahai Rasulullah, ia pembeli telah memperkerjakan mengambil manfaat dari budakku. Rasul kemudian bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Ini sebenarnya kenapa sih kok harus berbanding lurus dengan resiko gitu ya? Karena banyak orang di luar sana yang kejebak investasi bodong karena
ini ya, apa namanya, greedy gitu ya. Jadi dia berharap dia mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya tanpa dia berhadapan dengan yang namanya resiko. Orang-orang yang kejebak investasi bodong gitu ya, rata-rata dia pengen kaya cepat, dia pengen mendabelkan lagi uangnya gitu ya, dia pengen dapat uang lebih banyak lagi dengan cara ya tadi dia naruh uangnya di tempat yang resikonya rendah misalnya gitu ya. Nah, ini yang apa namanya yang bahaya gitu ya. Makanya kita sebelum investasi kita harus kenal dengan yang namanya resiko. Bahwa kita ini kalau pengen dapatkan keuntungan dari investasi, maka kita juga harus siap-siap berhadapan dengan yang namanya resikonya. Begitu. Nah, agar investasi ini kita nggak hanya sekedar kita dapat cuannya aja, kita nggak sekedar dapat uang untuk mengalahkan inflasi gitu ya. Kita sebagai seorang muslim, kita juga perlu tahu bahwa ada loh yang namanya investasi syariah. Ada loh kita juga harus mengenal investasi yang halal gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar makanan aja yang harus halal gitu ya. Pasti ya teman-teman hidup di Jepang juga kita pengen nih makanannya makanan halal, kita sama-sama share gitu ya makanan halal di mana aja gitu ya. Tapi di sisi lain, dari sisi hal kita ngelola uang dan pemilihan instrumen investasi, itu tuh juga harus yang halal. Kenapa? Karena sekarang ini memang semudah itu ya, apalagi di Indonesia ya. Case-nya di Indonesia itu kita semudah itu untuk terjebak dalam suatu investasi atau pengelolaan keuangan yang di situ misalnya ada ribanya, di situ ada gorornya, di situ ada hal-hal yang diharamkan oleh agama gitu. Dan bahkan nggak banyak orang tahu. Orang tahu ya makan babi itu haram, orang tahu minum alkohol itu haram, tapi nggak banyak orang tahu yang benar-benar mendalami riba itu apa, nggak banyak orang tahu dan mendalami goror itu seperti apa gitu. Makanya di sini kalau kita lihat hadis riwayat Bukhari dari Rasulullah bersabda pasti akan datang suatu zaman di mana manusia nggak lagi memperdulikan dari mana hartanya diperoleh, apakah dari jalan halal atau haram. Banyak orang sebatas memaknai hadis ini, pokoknya kerjanya nggak mencuri deh gitu ya. Atau saya kerjanya ya udah pokoknya saya kerjanya halal-halal aja, tapi akhirnya kejebak pada saat pengelolaan keuangannya, pada saat investasinya itu di tempat-tempat yang konvensional atau ada riba di situ gitu ya. Jadi makanya kita juga perlu hati-hati. Yang kedua juga kita harus mengejar yang namanya barokah ya. Barokah ini artinya meningkat atau tumbuh. Jadi kalau kita investasinya sesuai syariat, kita berharap Allah menurunkan keberkahan nih dalam harta kita. Ya bentuknya bisa beda-beda ya, nggak hanya dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk yen aja, dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk kesehatan, ketenangan, ketentraman, dan juga hati yang selalu merasa cukup. Yang ketiga adalah maslahah. Maslahah ini artinya kebaikan. Jadi investasi kita juga diharapkan bisa membawa kebaikan nih kepada diri sendiri, keluarga, dan juga kepada masyarakat sekitar. Nah, ini investasi di mana aja. Jadi memang pilihan investasi itu banyak banget. Ini di Indonesia gitu ya. Pilihan investasinya, kalau teman-teman masih warga negara Indonesia, ini sebenarnya masih bisa nih bertransaksi di investasi-investasi di sini gitu ya, di instrumen sini. Misalnya kalau misalnya di apa namanya di Indonesia itu ada yang namanya reksadana gitu ya. Reksadana itu sebenarnya wadah di mana uang kita itu nanti akan dikelola oleh manajer investasi. Jadi reksadana ini pun juga banyak macamnya. Ada reksadana pasar uang yang resikonya rendah, ada yang reksadana pendapatan tetap yang resikonya menengah gitu ya. Ada reksadana saham atau saham reksadana saham yang risikonya tinggi, juga ada saham juga yang risikonya tinggi gitu ya. Beberapa orang nih kalau misalnya ibu-ibu biasanya suka naruh uangnya di mana? Saya taruhnya di emas aja deh investasinya gitu ya. Nah, itu boleh-boleh aja. Ini sebenarnya bisa disebut salah satu instrumen juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat harga emas 10 tahun terakhir itu tuh kenaikannya memang berasa banget. Saya beli emas itu tahun berapa ya? Tahun 2017 itu harga emas masih per gramnya 600.000 rupiah gitu. Waktu itu saya sama suami itu cukup konservatif lah. Jadi nabungnya itu biasanya ya udah taruh di emas aja gitu ya. Jadi kita beli emas tuh masih 1 gramnya 600.000. Tapi sekarang harga emas dari 2017 ke 2024 berapa tahun tuh? Berarti 7 tahun itu sekarang harganya udah 1,4 1,5. Artinya lebih dari 2 kali lipat kenaikannya. Jadi banyak orang biasanya suka juga nih naruh uangnya dalam bentuk emas. Karena emas ini sebenarnya uang sebenarnya ya. Jadi harga emas itu ya sebenarnya ya di situ-situ aja. Kenapa kok bisa dibilang naik atau enggak? Ya harga
rupiahnya, harga mata uangnya aja yang menurun sebenarnya. Kalau kita lihat ya, dulu sebenarnya zaman Rasulullah itu nilai emas dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu sama gitu ya. Jadi makanya emas ini disebut sebenarnya uang yang sebenarnya. Kenapa? Karena tadi dia nilainya tidak akan pernah turun gitu. Ada juga yang namanya surat berharga negara, kalau teman-teman tahu. Surat berharga negara ini adalah instrumen yang dikeluarkan sama pemerintah Indonesia. Kalau misalnya pemerintah Indonesia ini butuh untuk untuk top up APBN gitu misalnya, atau misalnya ada proyek-proyek tertentu yang kurang dananya, biasanya akan mengeluarkan surat berharga negara. Bentuknya yang konvensional namanya obligasi atau surat utang, kalau yang syariah versinya itu namanya sukuk. Nah, kita juga bisa nih naruh di tempat yang kayak gini. Kalau sekarang itu lagi keluar nih sukuk retail berapa ya? Sukuk retail 012 atau berapa gitu ya. Kurang lebih itu imbal hasilnya adalah 6,35%. Saya sangat yakin ya itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada di Jepang kayaknya ya. Surat berharga negara di Jepang itu rendah, suku bunganya cukup rendah karena tadi suku bunga di Jepang itu cukup rendah. Jadi teman-teman kayaknya kalau mau invest itu better investnya di Indonesia aja. Kenapa? Karena Indonesia itu masih berkembang banget ya, pesat banget perekonomian kita. Makanya sebenarnya kalau kita investasi di surat berharga negara dengan resiko yang sangat kecil, itu kita bisa dapat imbal hasil yang masih oke gitu ya. Nah, jadi ini beberapa contoh-contoh instrumen investasi yang teman-teman bisa coba gitu ya, kalau misalnya mau investasinya di Indonesia. Nah, memilih investasi yang aman dari inflasi. Jadi ini sebenarnya kalau kita memilih instrumen investasi itu disesuaikan dengan tujuan keuangannya. Jadi kalau misalnya kita mau haji misalnya, haji kapan tahun depan? Taruhnya di mana ya Mbak ya? Taruh aja di deposito syariah, di bank-bank syariah gitu ya. Kalau teman-teman di luar negeri sebenarnya ada beberapa bank-bank digital yang kita buka deposito aja nggak perlu ke bank. Jadi udah pakai HP udah bisa gitu ya. Atau kita buka reksadana nih, kalau sekarang itu kita bisa beli reksadana di mana? Di tempat yang kayak Bibit gitu ya, mitra distribusinya Bareksa gitu. Itu bisa kita beli reksadana syariah gitu ya. Bentuknya apa ya? Kalau misalnya jangka pendek kita pilih yang resikonya kecil, reksadana pasar uang syariah. Estimasi imbal hasilnya mungkin kisaran 5% lah tiap tahunnya gitu ya. Atau yang menengah nih, kita bisa taruh di sukuk atau reksadana pendapatan tetap 5-7%. Atau kalau misalnya yang jangka waktunya lebih tinggi nih. Dan estimasi imbal hasilnya di kisaran mungkin 10%. Oke, ini udah habis nih ya. Ini terakhir nih slide saya gitu ya. Intinya nih sebenarnya kalau kita as a muslim itu tujuannya adalah al-falah ya. Tujuannya adalah kesuksesan dunia akhirat. Jadi makanya sebenarnya kita nggak cuma ngurusin investasi dunia, tapi juga kita bikin portofolio investasi akhirat kita. Oke, itu aja mungkin kita bisa diskusi gitu ya, teman-teman. Saya serahin lagi ke Mbak Melia sebagai moderatornya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.